Halo Sobat Pabelanis, jumpa lagi di Pabelan TV bersama saya Aisyah Izzatuddini Rahma. Pada Pabelan Dialog kali ini kita akan mengangkat isu tentang pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya perkembangan arus informasi saat ini cukup signifikan, khususnya dalam penggunaan internet. Kemudian dalam mengakses informasi tanpa batas memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat memicu kemunculan berbagai media sosial yang dimanfaatkan secara tidak baik oleh segelintir orang untuk melakukan informasi dan atau konten yang menayangkan pornografi yang dapat memicu terjadinya perilaku pelecehan seksual. Dengan adanya hal ini, tentu saja membuat keresahan bagi masyarakat, khususnya orang tua yang mencemaskan anaknya di luar sana. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dan faktor akibat dari permasalahan ini, mari kita kupas tuntas dalam Pabelan Dialog kali ini. Seperti yang Pabelanis lihat, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Wiwin Dinar Pratisti, selaku pengamat dan pengguna informasi media sosial dan juga psikolog. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ibu saat ini? Alhamdulillah cetar membahana katanya. Alhamdulillah. Baik Ibu, saya langsung aja ya Bu. Monggo silahkan. Ibu Wiwin, di sini saya ingin mengupas tuntas terkait pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Ya. Sebagai salah satu pengamat dan juga psikolog nih Bu, kami ingin mendengar bagaimana sudut pandang Bu Wiwin terkait permasalahan ini. Oke. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dari pornografi itu sendiri, Bu? Baik, kalau kita telusuri ya secara harfiah itu, kalau yang dimaksud dengan pornografi itu pada awalnya itu memang bahasa yang khusus digunakan untuk ini dalam tanda petik itu pelacur gitu ya dulunya gitu ya. Tapi kemudian semakin kesini ini menjadi semakin lebih lebih sopan, menggunakan bahasa yang lebih sopan. Jadi yang dimaksud dengan pornografi itu adalah tulisan, gambar atau kegiatan gambar tulisan yang berkaitan dengan tubuh manusia atau aktivitas seksual manusia yang kemudian dimaksudkan itu untuk membangkitkan gairah seksual. Itu yang arti secara harfiahnya seperti itu. Nah, di sini yang cukup mungkin agak riskan ya, agak dalam tanda petik itu cukup berbahaya karena ditujukan untuk membangkitkan gairah seksual itu. Gitu. Baik. Jika pornografi itu berbahaya, apakah dampak yang akan didapatkan oleh penontonnya itu, Bu? Oke, baik. Nah, ini saya itu juga sebetulnya khawatir itu kalau secara keilmuan kami itu semakin sering orang itu melihat, mencermati pornografi ini, maka itu akan semakin terekam secara kuat di dalam memorinya, ya kan? Sehingga terus itu satu ya, kuat dalam memorinya. Sementara di kebutuhan seksual itu sendiri kan sebetulnya juga kebutuhan dasar. Kalau menurut literatur yang saya baca itu ya dari psikologi si Abraham Maslow itu, dia mengatakan bahwa kebutuhan seksual itu termasuk kebutuhan yang paling dasar. Artinya di sini kebutuhan dasar itu butuh penyaluran ya gitu. Kalau dia bisa lolos berarti kan dia akan ke tahap kebutuhan yang lebih lanjut lagi. Nah, sekarang ini hal yang sudah terekam dengan kuat dan itu hal-hal yang butuh penyaluran. Kira-kira apa yang terjadi gitu? Ada konflik ya. Jadi hal-hal ini kan terekam dengan kuat dan itu berkaitan dengan kebutuhan yang harus dia penuhi.
gitu. Sehingga hal-hal ini yang membuat orang itu jadi merekam secara kuat tentang pornografi ini. Dan dampak selanjutnya adalah bisa jadi muncul dorongan untuk keinginan untuk menyalurkan. Nah, kalau dorongan menyalurkan ini kemudian tidak pada saat yang tepat, pada pihak yang tepat, apa yang akan terjadi, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu ini kan, kalau itu menimpa pada anak-anak yang seharusnya usia sekolah dasar misalnya gitu, apa yang terjadi, kan gitu. Mereka nyoba-nyoba tanpa ada arahan, ya kan? Ya seperti itu yang kemudian sementara dia tidak menyadari bahwa dampak yang dia lakukan saat SD, saat dia melakukan hal itu akan berdampak pada masa selanjutnya. Nah, itu yang kemudian dampaknya bisa panjang, lebar, dan lama gitu ya. Oke, gitu. Kan dalam konten pornografi itu terdapat label 21 plus atau usia di atas 21. Apakah ketika kita berusia di atas 21 kita tidak akan terkena dampak tersebut, Bu? Ya, ini kalau kita membahas tentang kenapa harus ada 21 tahun ke atas gitu ya, itu karena sebetulnya kita lihat jenis pornografi itu ada yang termasuk ringan, ada yang termasuk berat. Jadi kalau yang termasuk ringan itu misalnya melihat gambar-gambar ya, gambar, foto, tulisan, animasi yang bergerak gitu ya, yang menggambarkan tentang bagian tubuh manusia dan mungkin aktivitas seksual seperti itu. Nah, itu yang termasuk ringan. Itu maksud saya itu kalau pun dikonsumsi oleh anak usia SD kan jadi kalau terekam dengan kuat kan, wih gitu kan, sudah akan timbul image seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau yang kategori berat itu yang sampai ke hubungan seksual, sampai kepada penetrasi dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kalau itu dilihat oleh anak-anak yang masih berada di bawah umur, di bawah 21 tahun, itu mereka belum punya kontrol yang cukup kuat, sehingga gitu kan, ya sudah, karena ada contoh, lakukan gitu. Sementara kalau di usia di atas 21 tahun itu sudah ada kontrol ya, diharapkan karena orang sudah mulai dewasa, bisa berpikir lebih arif, komprehensif, memikirkan banyak hal gitu ya, seperti itu. Sehingga memang dampaknya itu mungkin tidak sebahaya kalau itu dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia 21 tahun. Oke. Tadi kan sempat disebutkan secara tidak langsung kalau pornografi itu dapat memicu pelecehan seksual. Lalu faktor apakah yang dapat memicu perilaku tersebut, Bu? Oke, baik. Jadi pornografi itu dapat melakukan pelecehan seksual itu seperti ini. Pelecehan seksual itu terjadi karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu karena ada kesempatan, ya kan? Ada kesempatan. Orang tidak melihat pornografi saja, gitu, karena dorongan seksual itu merupakan kebutuhan dasar, bisa jadi itu akan muncul ya, gitu. Jika ada kesempatan, itu bisa ada suasana lingkungan yang sunyi, ruangan tertutup gitu, itu kan sangat mungkin. Terus kemudian yang kedua, pelecehan seksual itu bisa terjadi karena ada power distance. Power distance itu gap kekuasaan ya, gitu. Nah, biasanya pelecehan seksual kan terjadi misalnya keluarga terdekat dari korban, biasanya kayak gitu. Yang sudah dikenal oleh korban, ya seperti itu. Itu yang bisa membuat keterkaitan antara pornografi dengan pelecehan seksual. Nah, sekarang yang tidak melihat saja bisa terjadi pelecehan seksual, apalagi yang sering melihat pornografi, itu akan semakin besar persentasenya untuk terjadi pelecehan seksual. Oke.
dari kan pelecehan tuh memiliki banyak bentuk ya Bu. Lalu bentuk apa saja dari pelecehan seksual itu dan bagaimana orang tuh bisa melakukan tindakan tersebut gitu loh Bu? Pelecehan seksual itu bentuknya kan bisa secara verbal ya, verbal, tulisan gitu, kadang mengirim gambar yang agak gimana gitu, kemudian termasuk ini loh, sebetulnya ada rekaman desahan suara nafas kayak gitu. Itu menurut saya sudah termasuk pelecehan seksual menurut saya ya, gitu, karena mengajak atau mengarahkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual seperti itu, untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi bisa dalam bentuk tulisan, gambar itu, atau mungkin perilaku yang sudah mengarah ke arah perilaku seksual atau hubungan seksual ya. Baik. Selanjutnya, apakah masyarakat Indonesia khususnya para orang tua itu sudah sadar akan bahayanya pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual? Ini sebetulnya PR yang perlu juga kita ingatkan kembali ya. Sebetulnya kalau orang tua dan masyarakat itu sudah cukup paham gitu ya, tapi karena mungkin seperti orang tua karena kesibukannya yang lain, sehingga perhatian kepada anaknya yang terkait dengan penggunaan gawai yang saat ini luar biasa ya gitu ya, itu sampai nggak bisa ngontrol, apalagi kalau anaknya sudah memprotek dengan kunci dan orang tua tidak bisa membuka. Kita kan juga tidak tahu apakah media atau konten apa yang diakses oleh anak. Nah, ini yang kemudian, jadi artinya sebenarnya mereka paham ya, orang tua paham, masyarakat paham tentang dampak seperti itu sangat negatif ya, dampak negatifnya lebih banyak gitu. Tetapi kadang lupa karena kesibukannya. Terus yang berikutnya lagi sebetulnya untuk mengatasi pornografi seperti ini, kalau dulu pemerintah itu ada lembaga yang, kalau film dulu ada badan sensor film kayak gitu ya, itu untuk mensensor film-film supaya yang muncul itu tidak terlalu vulgar lagi kayak gitu. Nah, cuma kalau sekarang ini di mana HP itu sudah berada di tangan, di genggaman gitu, memang agak sulit gitu. Nah, tapi jadi ingat, pemerintah juga ada UU ITE ya, ITE ya, yang sebetulnya juga berusaha untuk memprotek supaya tidak terjadi pelecehan seksual gitu. Nah, yang perlu dilakukan lagi itu supaya aturan ini bisa berfungsi, memang harus ada peran aktif dari masyarakat. Baik. Lalu bagaimana sikap yang benar seorang orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka agar terhindar dari kecanduan pornografi atau melakukan pelecehan seksual, Bu? Baik, iya, saya sepakat pada keluarga, mengembalikan fitrah keluarga sebagai lembaga yang utama dan pertama dalam pendidikan anak gitu ya. Kita apalagi tentang masalah seksual gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu menjalin relasi hubungan yang cukup hangat ya dengan anak gitu. Sehingga kalau dengan terjalin kehangatan itu akan timbul trust, kepercayaan ya. Kalau ada kepercayaan seperti itu kan mudah masuk gitu loh orang tuanya. Jadi nak, kamu ngapain gitu, nak kamu sedang apa gitu. Sehingga anak pun akan terbuka gitu, bercerita tentang hal-hal yang diakses melalui gawai ya, gadget kayak gitu, atau hal yang mungkin dia temui dan itu berkaitan dengan pornografi dan sebagainya seperti itu
Nah itu kuncinya seperti itu. Kemudian orang tua jangan pernah lelah gitu untuk selalu tadi istilah saya mengontrol ya, ngontrol itu. Selain perhatian juga sesekali diajak sholat ya, sholat bersama gitu. Karena kemudian di sela-sela itu mungkin ada kultum atau apa yang mengingatkan kembali untuk selalu dalam koridor agama yang benar kan gitu. Seperti itu sepertinya. Dan yang lain selain meminta, sebaiknya orang tua juga memberikan contoh gitu. Jangan hanya minta kamu begini gitu, tidak, tetapi lihatlah aku gitu kan gitu. Seperti itu. Jadi contoh itu akan lebih manjur kalau itu dilakukan oleh orang tua. Oke, baik. Kan tadi Ibu sempat menyinggung soal kebijakan pemerintah dalam kasus yang pornografi kan dengan adanya badan sensor ya Bu. Kalau kebijakan pemerintah untuk menekan kasus pelecehan seksual itu ada nggak Bu? Kalau untuk menekan pelecehan seksual, setahu ini sependek pemahaman saya ya, itu kaitannya dengan yang UU ITE itu. Jadi kan ujaran ajakan hal-hal yang mengajak hal-hal yang pornografi itu kan sudah bisa terbuka, dan itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Salah satu kasus yang paling dekat kan kemarin, di mana ada karyawati yang diajak oleh bosnya untuk staycation kayak gitu. Itu ternyata kan bisa juga karena ada diviralkan, ada UU ITE gitu, akhirnya kan diproses secara hukum ya. Nah menurut saya itu bisa juga diberdayakan gitu, jangan berhenti hanya di peraturan, tetapi akan lebih bermanfaat kalau tadi saling bahu-membahu antara masyarakat sendiri, terus keluarga gitu, dan juga pemerintah. Oke, baik. Sebagai seorang psikolog nih Bu, apakah ada solusi untuk mencegah kecanduan dari pornografi dan tindakan pelecehan? Ya, ini kalau saya itu tetap saja bahwa keluarga adalah lembaga yang pertama dan utama untuk mencegah hal-hal negatif bagi anggota keluarganya gitu ya. Sehingga keluarga yang memang harus diberdayakan. Sesibuk apapun orang tua untuk ekonomi misalnya gitu ya, itu tetap diluangkan waktunya untuk mengajak dialog dengan anggota keluarga yang lain gitu. Kemudian dengan begitu jadi akan timbul rasa nyaman gitu ya, ngobrol dengan orang tuanya itu tidak perlu rasa curiga akan disalahkan gitu, atau diapakan gitu. Kadang kan anak itu juga serba salah ya, itu ngomong ya ketika ngomong juga akan dikomentari, tidak ngomong ya tambah dimarahi gitu. Nah kalau itu terjadi komunikasi yang mengalir gitu, akan bisa tercipta trust. Jadi kuncinya adalah trust ya. Trust dalam kehidupan keluarga itu akan bisa membentengi dari hal-hal yang bersifat pornografi dan juga pelecehan seksual gitu. Keluarga yang memberdayakan keluarga. Terus yang lain itu masyarakat itu juga mungkin harus proaktif juga. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, jangan segan-segan untuk kemudian mengawal. Kalau ada kasus-kasus itu mengawal dengan sampai tuntas kasusnya sampai di mana gitu ya. Jangan sampai kemudian kasus ini menguap sejalan dengan bertambahnya waktu karena ada kasus-kasus lain yang lebih menarik seperti itu. Terus kemudian yang lain, lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah ini juga sudah selayaknya untuk diberdayakan gitu tentang pentingnya pentingnya mencegah
apa ini pornografi dan pelecehan seksual itu gitu. Terus yang ini memang agak riskan ya, beberapa kasus terjadi justru pelakunya adalah orang yang punya otoritas seperti itu. Nah ini makanya kalau kita bergerak bersama-sama, saling bahu membahu, bergandeng tangan, itu insya Allah akan terkurangi ya. Itu terkurangi. Saya tidak bisa menjadikan bahwa itu akan hilang gitu, tidak gitu, karena industri pornografi itu sudah menjadi industri juga gitu ya, mau tidak mau seperti itu. Jadi ada yang mengambil ekonomi, keuntungan dari situ gitu. Nah ini kalau bisa meminimalkan hal itu alangkah lebih baiknya. Terus yang berikutnya lagi, ini kembali kepada benteng agama kalau saya ya. Agama ini sebaiknya mulai dikembalikan lagi gitu ya, itu karena dengan pandemi kemarin itu sepertinya informasi yang masuk ini sangat luar biasa gitu, dan itu sampai kita nggak bisa menyeleksi mana informasi yang benar-benar, mana yang tidak gitu. Sehingga kalau kita mau menyeleksi ya memang harus ke pihak yang berwenang. Kalau kita dalam Muslim itu berarti ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis gitu. Kalau misalnya dalam Al-Quran dan hadis itu kan juga ada ketentuan untuk mengenakan busana yang tertutup gitu ya, seperti itu upaya untuk meminimalkan tadi secara agama, meminimalkan pornografi dan pelecehan seksual seperti itu. Baik. Lalu apa harapan Ibu terkait dengan pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual ke depannya? Kalau harapan saya itu ya tidak perlu muluk-muluk ya, karena kalau sebetulnya kebutuhan libido atau kebutuhan seksual itu juga kebutuhan dasar, cuma ini kan butuh penyaluran gitu loh. Nah penyaluran ini disalurkan secara tepat gitu. Kalaupun belum tepat itu bisa menggunakan media yang bisa ditolerir, misalnya dengan kalau bisa ada muncul gitu, itu bisa dialihkan ke hal yang lebih positif, entah itu olahraga. Dengan begitu malah justru bisa berperan lebih bagus gitu maksud saya gitu. Jadi kalau harapan saya memang pornografi ini harus diberantas itu, dan diberantas kalau yang paling dekat adalah diturunkan levelnya, yang semula mungkin aksesnya bisa sangat bebas sekali gitu bisa dikurangi gitu. Terus siapa yang harus bertanggung jawab? Yang pertama memang pihak keluarga, kemudian masyarakat, kemudian ada lembaga pendidikan, kemudian nanti ini bisa bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya hukum, polisi dan sebagainya itu. Sehingga dengan begitu bersinergi dengan baik akan menekan pornografi. Yang tadi bisnis yang modal kayak gitu mungkin akan segera terpinggirkan gitu, terganti dengan bisnis yang lebih barokah ya istilah saya seperti itu. Begitu. Baik Ibu Wiwin, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam Babelan Dialog kali ini. Dari Bu Wiwin Dinar Pratisti, kita tahu banyak mengenai permasalahan ini lebih dalam lagi. Semoga dengan adanya konten ini dapat semakin membuka pandangan masyarakat terkait pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual yang sedang marak saat ini. Sekian dari Babelan Dialog kali ini, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pornografi itu memiliki dampak yang cukup besar, apalagi buat yang anak-anak di bawah umur, yang dapat memicu ingatan mereka yang kuat saat mereka dewasa nanti. Jadi itu dapat juga memicu
keinginan untuk melakukan pelecehan seksual juga ya. Dengan adanya Pabellan Dialog kali ini, kita jadi tahu bagaimana pandangan Ibu Wiwin terkait pengaruh pornografi terhadap pelecehan seksual yang saat ini sedang terjadi. Semoga dengan adanya konten ini, masyarakat dapat membuka wawasan yang lebih luas terhadap pengaruh pornografi ke pelecehan seksual di lingkungan sekitar mereka masing-masing, sehingga dapat mengawasi putra dan putrinya di rumah sana. Saya Aisyah Izzatuddini Rahma, pamit undur diri. Nantikan konten Pabellan TV selanjutnya dalam Pabellan Dialog. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.